Teman-teman semua, saya akan membahas saham perusahaan Antam secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Pertumbuhan pendapatan perusahaan Antam dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 14,7% dari 48.819 miliar menjadi 42.576 miliar. Sedangkan dilihat dari rata-rata, CAGR, historis selama 5 tahun, pertumbuhan pendapatan perusahaan mencapai 8,9%. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan Antam dalam jangka panjang cukup baik, namun dalam 1 tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan. Laba bersih perusahaan Antam dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 54,9% dari 4.185 miliar menjadi 2.701 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata, CAGR, historis selama 5 tahun, pertumbuhan laba bersih perusahaan mencapai 24,7%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam 1 tahun terakhir terjadi penurunan, secara historis Antam memiliki performa laba bersih yang cukup baik. Profitabilitas perusahaan Antam jika dilihat berdasarkan gross profit margin mengalami penurunan dari 17,3% menjadi 9,6%. Begitu juga dengan net profit margin yang turun dari 8,6% menjadi 6,3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan dan kemampuannya dalam menghasilkan laba bersih semakin menurun. Berdasarkan data, return on asset, ROA, perusahaan Antam turun dari 11,5% menjadi 7,0%. Sedangkan return on equity, ROE, juga turun dari 17,7% menjadi 9,4%. Penurunan ROA dan ROE ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki semakin menurun. Debt to equity ratio, DER, perusahaan Antam tercatat stabil di 0,1 kali, yang berarti perusahaan memiliki kesehatan keuangan yang baik karena DER di bawah 1 kali. Jika kita menggunakan kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan Antam mendapatkan skor 2 poin dari total 6 poin. Menurut Buffett, skor di bawah 3 tidak terlalu baik. Untuk melihat penjelasan detailnya, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Nah, teman-teman semua, ayo tinggalkan komentar tentang saham mana yang ingin kalian analisis selanjutnya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik atau wajar dari suatu saham. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar, fair value, dan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi tersebut. Berdasarkan valuasi dengan pendekatan PB/BEN, nilai wajar, fair value, saham Antam adalah Rp2.131. Saat ini, harga pasar saham Antam berada di Rp1.295, sehingga margin of safety-nya adalah 39,2%. Sedangkan berdasarkan valuasi dengan pendekatan PE/BEN, nilai wajar, fair value, saham Antam adalah Rp1.478. Saat ini, harga pasar saham Antam berada di Rp1.295, sehingga margin of safety-nya adalah 12,4%. Nah, teman-teman semua, analisis ini hanya sebagai referensi. Keputusan akhir berada di tangan kalian. Jangan lupa untuk selalu melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang kalian buat. Sampai jumpa dan selamat berinvestasi!